Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 9 di bulan 6 ya, di 2024. Dan seperti biasa kita langsung aja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis ya, di 0,67% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, masih belum ada pergerakan yang signifikan yang mengindikasikan bahwa market tampaknya memang masih menunggu ya untuk kelanjutannya bagaimana. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin belum ada perubahan yang signifikan ya. Perubahannya hanya di 0,15% aja dalam waktu 24 jam ini dan masih mempertahankan harganya di 69.300-an dolar guys. Begitu juga untuk Ethereum juga masih stagnan ya ataupun sideways, masih mempertahankan harganya di 3.600-an ya. Perubahannya hanya di 0,08% aja ya dalam waktu 24 jam ini. Dan begitu juga ya untuk beberapa altcoin yang lain, kalian bisa cek di sini ya. Tidak terlalu signifikan untuk perubahan hari ini. Perubahannya antara 0 sampai 1% aja guys. Kalian bisa cek ya di coin market cap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini ya untuk di trading view dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini tampaknya masih sideways ya. Tidak ada pergerakan yang signifikan, masih bertahan di sekitaran MA20 untuk time frame daily-nya, dan ini membuktikan bahwa market memang masih menunggu ya untuk beberapa info yang mungkin akan segera rilis, dan ini menunjukkan para investor juga masih menunggu guys untuk kelanjutan dari marketnya nanti seperti apa. Oke, jadi kita bareng-bareng dan pantau untuk pergerakan harga Bitcoin ini selanjutnya. Oke. Dan seperti biasa guys, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama kita lansir dari harian Crypto Briefing. Diinformasikan bahwa untuk Bitcoin ya ini masih berjuang untuk bisa menguat lagi ya karena adanya pertumbuhan USDT Tether yang stagnan guys. Ini berdasarkan informasi dari CryptoQuant. Jadi permintaan Bitcoin dari investor besar dan pemegang permanen ini terus meningkat ya. Namun untuk Bitcoin ini belum mengalami rally harga yang besar karena pertumbuhan kapitalisasi pasar untuk USDT ini melambat menurut laporan terbaru dari CryptoQuant. Seperti yang telah disebutkan ya, untuk permintaan Bitcoin di kalangan investor skala besar yang sering disebut sebagai para whales dan pemegang jangka panjang ini semakin meningkat, dan tingkat pertumbuhan bulanan permintaan dari kelompok ini adalah di 4,4% dan peningkatan tercepat sejak April kemarin. Dalam 30 hari terakhir, para pemegang Bitcoin ini telah menambahkan sekitar 70.000 Bitcoin ya ke dalam perbendaharaan mereka dan akumulasi paling besar sejak April, dan hal ini mencerminkan fase pra-rally tahun 2020 ketika investor besar menyalurkan sekitar 1 miliar dolar ke dalam Bitcoin. Aktivitas on-chain tetap kuat meskipun harga Bitcoin menunjukkan volatilitas yang rendah ya, dan data menunjukkan bahwa investor institusional secara aktif membeli Bitcoin untuk wallet penyimpanan mereka ya. Dan selain itu, pemegang jangka panjang telah melanjutkan akumulasinya guys. Dan laporan ini juga mencatat ya bahwa tekanan untuk penjualan pada Bitcoin ini telah berkurang karena para trader sebagian besar ini telah menyelesaikan aksi ambil untung atau taking profit ya, dengan keuntungan yang belum direalisasikan di level rendah di 3% dan turun dari 69% di awal Maret. Dan ekspektasinya adalah berkurangnya tekanan jual di masa mendatang guys. Terlepas dari tanda-tanda optimis peningkatan pembelian institusional ya dan juga peluncuran ETF spot, laporan untuk CryptoQuant ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan likuiditas untuk stablecoin yang lamban dapat menghambat prospek rally harga Bitcoin dalam jangka pendek ini guys. Jadi untuk sementara kita masih menunggu ya, kira-kira nanti ada informasi apa yang bisa men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini, apakah akan naik lagi atau justru akan ada berita yang mungkin kurang menyenangkan yang mengakibatkan harga Bitcoin ini turun guys. Oke, jadi kita akan pantau bareng-bareng. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir di sini guys, dari harian Crypto News diinformasikan bahwa BNB ini kalau kalian lihat ya, dari harganya ini sudah sempat kemarin mencapai ATH-nya, dan ini pada saat setelah peluncuran pre-sale ya untuk token Store of Value Binance Chain dan juga rumor untuk spot ETF guys. Jadi untuk ATH baru dari koin BNB ya sekarang menjadi sekitar 720 dolar. Ini ditetapkan kemarin pada 6 Juni 2024 kemarin ya. Dan sebelum hal ini, koin asli untuk pertukaran kripto terbesar di dunia ini ya, yaitu Binance, akan stagnan ya di level tertinggi sekitar 650 dolar sebelum jatuh kembali dalam koreksi. Dan 2 kali sebelum tahun 2024 hal ini telah terjadi guys. Nah pertanyaannya, kenapa harga koin BNB ini naik? Jadi ada beberapa teori ya yang menyebabkan BNB ini naik ya. Dan yang paling jelas,
para trader ini mengharapkan persetujuan untuk ETF spot untuk Binance Coin segera tahun ini guys. Dan setelah persetujuan untuk Ethereum, banyak yang mengharapkan koin BNB, Solana, XRP dan juga Litecoin akan mengalami nasib yang sama ya. Dan ledakan harga yang tiba-tiba ini juga dapat dikaitkan dengan kembalinya Binance ke pembelian dengan kartu kredit ya, setidaknya dengan Visa dan Mastercard. Dan berita ini baru muncul hari ini, tetapi telah direncanakan selama lebih dari seminggu dan mungkin mengindikasikan bahwa investor para whales ini mendapatkan berita ini lebih awal daripada publik. Kemudian juga ada penjualan untuk token Binance atau BTN ya. Jadi alasan ketiga yang menjadi hipotesis para investor adalah token BEP20 baru Binance Chain Binance atau BTN, yaitu untuk presale token ini diluncurkan pada atau untuk versi baru Bitcoin ya, BTC dari blockchain tersebut guys. Nah di sini Crypto News, kemudian Insight Bitcoin, ICO holder dan juga publikasi media lainnya telah mulai menunjukkan kepada para investor bahwa Binance Chain memiliki token penyimpanan nilainya sendiri di masa depan. Dan token ini akan menyaingi Bitcoin dan menawarkan metrik anti inflasi yang sama untuk membantu para pedagang mempertahankan nilai ketika mata uang fiat jatuh nilainya guys. Akan tetapi ya, dengan Binance Chain yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada biaya perdagangan, maka akan lebih murah untuk digunakan daripada Bitcoin ini. Dan proyek ini juga sangat menarik bagi para investor pada fase ICO awal ya, karena harga saat ini sekitar 0,357 dolar saja ya. Ini pasti akan berlipat ganda guys untuk harganya nanti. Dan harga token Store of Value didorong oleh permintaan dan bursa Binance adalah yang terbesar di dunia guys. Jadi ini cukup menarik. Jadi kita tunggu aja apakah nanti untuk token Binance atau BTN ini memang bisa menggantikan Bitcoin atau hanya sekedar hype saja. Kita akan tunggu, tapi setidaknya ini menjadi trigger yang cukup bagus ya kalau kita lihat dari pergerakan harga Binance atau BNB kemarin, tokennya cukup tinggi naiknya. Kalian bisa cek sendiri di TradingView guys, oke? Jadi kita akan tunggu nanti efek seperti apa. Kalian stay tune aja di sini. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lansir dari You.Today diinformasikan di sini bahwa untuk XRP Ledger ini bersiap guys untuk mengadopsi emas dan juga perak yang ditokenisasi guys pada kuartal ketiga 2024 guys. Nah ini menarik ya. Jadi aset untuk emas dan perak akan mewakili masing-masing 1 gram logam mulia dan akan dapat ditukarkan sepenuhnya dengan emas batangan dan perak batangan. Dan komunitas ini mengharapkan lebih banyak stablecoin yang didukung emas untuk dirilis di XRP Ledger. Melt Gold bekerja sama dengan Ripple meluncurkan token emas dan perak di XRPL pada kuartal ketiga. Investor tokenisasi Melt Gold bermitra dengan Ripple, Decacom Fintech Amerika Serikat. Sebagai hasil dari kemitraan ini, token akan mewakili 1 gram logam mulia yang dipegang oleh penyedia kustodian terkemuka MKS PAM dan Imperial Falls atas sebuah pernyataan resmi. Dan integrasi awal untuk Melt Gold ini akan menghasilkan aset emas dan perak yang dapat dipertukarkan ya di XRP Ledger pada kuartal ketiga 2024 ini. Dan saat ini ya untuk perusahaan mengelola aset digital serupa di Algorand, kemudian layer satu lain yang dapat diprogram. Selain itu, Melt Gold juga mengharapkan solusi perintisnya sendiri di persimpangan antara aset fisik alternatif dan bidang teknologi blockchain pada tahun 2025 nanti. Michael Cotton, CEO dari Melt Gold juga menekankan pentingnya perilisan ini untuk seluruh ekosistem protokol tokenisasi di XRP Ledger dan lingkup Web3 secara keseluruhan guys. Jadi ini semakin menarik ya. Kita tunggu aja nanti untuk implementasinya seperti apa ya. Dan kalau memang seandainya ini bisa terwujudkan ya, ini menjadi jalan masuk ya bagi aset komoditas seperti halnya gold dan juga silver ya untuk bisa ditokenisasi. Dan tentu saja ini akan men-trigger platform lain ya untuk juga mengadopsi gold dan juga silver agar bisa ditokenisasi di platform mereka sendiri guys. Ini akan semakin menarik ya untuk perseteruan ataupun persaingan di bidang ini. Kita akan update lagi guys. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Kita lansir ya, masih dari You.Today. Dan bagi para Shiba Army, di sini ada informasi ya bahwa sekitar 17 triliun token Shiba Inu dalam 7 hari ini telah dipindahkan guys. Sementara untuk Shiba Inu telah menunjukkan peningkatan volatilitas yang signifikan. Dengan aktivitas on-chain yang melonjak, kita mungkin mengharapkan beberapa jenis pergerakan bullish di minggu mendatang, tetapi itu tidak dijamin ya. Jadi baru-baru ini Shiba Inu telah mengalami peningkatan transaksi dan koin ini terkenal dengan komunitasnya yang aktif ya, dan status koin meme-nya sebanyak 17 triliun token Shiba Inu yang mengejutkan telah berpindah tangan dalam seminggu terakhir ini, membuat para pedagang dan juga analis tertarik dan juga bingung guys.
Ada beberapa kemungkinan alasan untuk lonjakan aktivitas ini. Aktivitas seperti itu sering kali dipicu oleh dugaan mengenai potensi aliansi baru dan listing di bursa yang signifikan. Kemudian pengumuman serta rumor yang memiliki dampak besar pada bagaimana pasar berperilaku dan ketika investor memposisikan diri mereka untuk kemungkinan pergerakan harga. Volume perdagangan meningkat dan harga Shiba Inu telah mengalami volatilitas yang signifikan ya menurut analisis grafik, dan pengujian untuk level support dan juga resisten secara teratur menunjukkan fase konsolidasi, dan perilaku ini mengindikasikan bahwa token Shiba mungkin akan membuat keputusan penting pada titik penting ini guys. Dan kita akan melihat ya tren naik atau turun yang menonjol jika harga menembus kisaran saat ini ya, dimana indikator penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah MA atau moving average. Sementara untuk MA 200 hari menawarkan arah tren jangka panjang, dan untuk MA 50 hari berfungsi sebagai level support, dan token Shiba saat ini berada di dekat level-level penting ini guys. Dan jika nanti untuk MA 200 hari masih di bawah harga, ini mungkin merupakan tanda sentimen bullish, tetapi jika turun ini mungkin mengisyaratkan lebih banyak penurunan di masa mendatang. Volume dan jumlah transaksi besar meningkat tajam, mencapai puncaknya pada tanggal 5 Juni sebesar 161 triliun token Shiba dan 731 transaksi. Berdasarkan hal ini, para pemain besar mungkin memposisikan diri mereka untuk peningkatan volatilitas yang akan datang guys. Jadi kita tunggu aja apakah beberapa hari atau mungkin beberapa minggu ke depan ya untuk token Shiba ini akan ada pergerakan yang signifikan. Kita tunggu aja dan kita lihat nanti untuk close candle ya, khususnya untuk weekly hari ini bagaimana pergerakan dari token Shiba Inu itu sendiri, apakah akan bisa close candle di atas MA 200 atau justru akan di bawah MA 200. Jadi kita akan update lagi, dan buat para Shiba Army kalian pantau ya untuk pergerakannya, karena dari perilaku para investor yang terjadi beberapa hari kemarin ini menunjukkan adanya sesuatu pergerakan yang signifikan ya, dan efeknya mungkin akan baru terasa di minggu depan ini. Oke, jadi sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya, dan seperti biasa nanti kita akan share informasi yang lain di Twitter. Kemudian untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ngadain pre-sale, testnet ataupun airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir aja di situ ya. So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.